Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Anugerah melalui channel YouTube GPIB Anugerah Jakarta. Udah lama ya kita nggak beribadah bersama-sama, ya nggak apa-apa ya, situasinya belum kondusif. Nanti setelah situasi kondusif, kita akan bersama-sama beribadah lagi di Gereja Anugerah. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita akan bersaat teduh sejenak ya. Nah, tema ibadah hari Minggu tanggal 5 April 2020 adalah anak Tuhan tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang maha baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau sertai hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau kita baca tema hari ini, anak Tuhan tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Adik-adik pernah nggak sih membenci teman-teman adik-adik? Atau pernah musuhan nggak sama temannya? Nah, biasanya kenapa sih kalau adik-adik benci sama teman adik-adik atau musuh? Pasti ada sebabnya. Coba kita lihat slide berikut ya. Nah, lo coba lihat gambarnya. Kalau kayak gini ngeselin nggak nih? Boleh benci nggak? Boleh marah nggak? Ih, ditarik rambutnya. Ada yang lagi duduk manis-manis dalam kelas terus dijepret dari belakang. Sakit ya pasti ya. Ada siapa yang pernah dijepret kayak gitu dari belakang? Kesel nggak? Kesel. Marah? Marah. Boleh benci? Nggak boleh ya. Nah, sebentar coba kita lihat video berikut. Ada nih seorang anak. Dia ini tunarungu dan tunawicara. Tunarungu dan tunawicara tuh dia nggak bisa dengar sama nggak bisa bicara. Nah, di sekolahnya dia nggak disukain sama teman-temannya. Kadang-kadang dia suka dijailin, didorong, terus diselengkat kakinya sampai dia jatuh. Dia tuh kan pakai alat bantu pendengaran ya. Nah, kalau diselengkat jatuh, alatnya jatuh. Pokoknya teman-temannya tuh jahat loh. Nah, pertanyaannya, si anak yang tunarungu dan tunawicara ini, dia kesel nggak sama teman-temannya? Terus dia marah nggak? Mau tahu? Kita nonton ya. Kamu kan bisa bela diri. Kok diam aja? Dengan kebaikan susu dan gandum, Biskuat, kekuatan yang baik dari dalam. Nah, adik-adik lihat tadi videonya? Pasti udah pernah lihat dong, itu kan iklan biskuat sih sebenarnya. Tetapi walaupun iklan, ada pesan yang terkandung di dalamnya ya. Walaupun anak tadi sering dijailin sama teman-temannya, tapi dia sama sekali nggak melawan loh. Padahal tadi lihat ya adik-adik, dia itu jago loh bela diri. Cuman dia diajarkan oleh orang tuanya bahwa
kuat itu ada di dalam hati dan pikiran. Jadi apa? Mengampuni. Nah, coba adik-adik siapkan Alkitabnya dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Kita mau baca nih firman Tuhan tentang hal menghakimi. Kalau sudah dapat Alkitabnya dibuka, kita akan membaca bersama-sama ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digocang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 37 sampai 38 yang tadi kita baca, judul perikopnya apa? Hal menghakimi. Jadi jelas banget ya di Alkitab ada dikasih tahu tuh di ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, jadi tadi nih gambar-gambar yang tadi ada di video tadi ya. Adik-adik lihat ya. Anak tadi didorong sampai jatuh, udah dia jatuh terus biskuitnya diambil lagi. Terus dia lagi bawa tas sekolah, ya ampun tuh lihat tuh buku-bukunya semua ditumpahin ke bawah. Lalu apalagi ada yang dia lagi jalan di dalam kelas kakinya diselengkat sampai dia jatuh. Nah sebenarnya si anak ini berhak untuk marah ya, berhak untuk membenci temannya ya, tapi yang terjadi tidak demikian. Nah, adik-adik harus ingat juga bahwa di Alkitab yang tadi kita baca, kita harus apa? Mengampuni. Karena Tuhan Yesus mengampuni kita, maka kita harus mengampuni teman-teman kita. Kalau yang terjadi tadi dengan anak tadi, itu kan sederhana. Didorong, diselengkat kakinya, bukunya ditumpahin. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Adik-adik masih ingat nggak cerita atau pernah nonton kan tentang Tuhan Yesus yang disalibkan? Nah, coba lihat. Dicambuk sampai berdarah, dipukul kuat-kuat. Ih, ngeri ya. Bukan hanya dicambuk adik-adik, tapi juga tangannya dipaku. Tuh coba lihat, disalib. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Sakit ya? Tuhan Yesus berhak marah gak sih? Harusnya Tuhan Yesus marah. Tapi yang terjadi tidak demikian. Padahal Tuhan Yesus itu disalibkan karena dosa siapa? Dosa kita. Namun yang terjadi adalah Tuhan Yesus mau mengampuni ya. Kalau adik-adik pernah nonton film Tuhan Yesus disalib, itu ada loh 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang salah satunya Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada di Lukas 23 ayat 34. Nah, kalau Tuhan Yesus saja mengampuni, bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik mau belajar mengampuni? Iya dong, harus belajar mau mengampuni. Sebagaimana tema kita hari ini. Apa tema kita hari ini? Anak Tuhan tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Nah, sampai di situ adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Kak Verly berharap adik-adik bisa menjadi anak Tuhan yang mengasihi sesama dan mengampuni. Sekarang setelah tadi adik-adik mendengarkan firman, ada tugas nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus bisa menceritakan siapa sih nama teman
atau saudara, adik-adik yang biasanya suka membuat adik-adik kesel. Nah, ada kan pasti? Sebutin kenapa sih adik-adik kesel sama dia? Yang kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman hari ini, apakah adik-adik bersedia mengampuni dan tidak membencinya lagi? Tugasnya boleh ditulis di kertas, kemudian difoto, atau lebih bagus sih kalau bisa direkam dalam bentuk video dan di WhatsApp aja ke Kalala. Baik adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa mendengarkan firman Tuhan lagi di minggu yang akan datang, di mana minggu yang akan datang adalah Hari Raya Paskah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.